Di komen ada yang bertanya pada saya, kenapa saya tidak keluar dari zona nyaman saya sebagai dokter. Jadi begini, untuk kemajuan seseorang ataupun usaha, itu tidak harus keluar dari zona nyaman satu ke zona nyaman yang lain. Tidak harus dengan melalui melompat, tetapi dengan cara memperlebar zonanya yang sudah ada supaya lebih leluasa kenyamanannya. Demikian juga yang saya kerjakan. Dulu saya praktek pribadi 14 tahun yang lalu dengan satu karyawan. Terus kemudian dengan mempelajari banyak hal dari ilmu ekonomi, ilmu manajemen, akuntansi, psikologi, dan apa saja buku yang bisa saya baca, termasuk belajar dari semua orang yang saya kenal, usaha telah berkembang menjadi satu rumah sakit, 3 klinik, dan ada 10 apotek cabang. Demikian juga saya juga punya usaha kafe maupun rintisan production house, tapi baru awalan. Jadi kiat untuk supaya kita bisa memperluas atau memperlebar zona nyaman kita itu dengan hukum kelangkaan. Semakin langka, tentunya harga semakin mahal. Bukan berarti pembiayaan berobat makin mahal loh ya. Maksudnya semakin langka itu sesuai hukum pasar akan semakin meningkat permintaannya. Misalnya emas. Emas itu kan langka. Jumlah emas nggak bisa bertambah seperti jumlah penduduk. Tentunya harga emas makin mahal. Demikian juga ketika seseorang memiliki keahlian khusus, misalnya dokter spesialis, subspesialis. Kenapa secara kesejahteraan lebih tinggi? Ya karena semakin langka dokter tersebut akan semakin diminati secara khusus dan semakin mahal mungkin pelayanannya karena semakin sulit dicari. Demikian juga setiap usaha apapun, entah itu produk jasa maupun produk barang, kita harus bisa memberikan nilai plus pada produk kita tersebut. Nilai plus itu ada di banyak sisi yang bisa kita lakukan. Nah, nilai plus itulah yang menjadi kelangkaan sehingga sebuah produk itu diminatin. Keunggulan kompetitif itu diperlukan supaya dalam persaingan atau kompetisi usaha kita mendapatkan minat dari masyarakat yang lebih. Jadi hukum kelangkaan itu harus ditingkatkan dengan cara belajar dan berlatih bagaimana supaya kita memiliki nilai lebih dan konsumen akan memberikan penghargaan kepada kita dan kepercayaan kepada kita. Untuk mendapatkan nilai plus atau keunggulan kompetitif itu, atau untuk mendapatkan kelangkaan itu, kita nggak perlu rumit mencari dari sisi mana. Kita memiliki keunikan pribadi. Keunikan pribadi itu yang kita tonjolkan mengikuti apa dari tujuan usaha kita. Jikalau tujuan usahanya pelayanan, ya berikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen. Jikalau itu sebuah produk, berikan ciri khas yang berbeda dengan produk yang lain. Ketika keunggulan kompetitif itu kita dapatkan, berikutnya baru kita akan meningkat pada keunggulan komparatif.